Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Zani Samar. Ya, selamat datang para mahasiswa sekalian di blog Elective Leadership dan Medicopreneurship. Jadi hari ini saya akan memberikan materi mengenai implementasi konsep leadership dan medicopreneurship di FKRTL. Jadi sebelumnya kita perlu tahu dulu ya tujuan untuk apa kita belajar leadership dan untuk apa kita belajar medicopreneurship. Mungkin di materi yang sebelumnya sudah dijelaskan ya, apa itu leadership, apa itu medicopreneurship. Jadi saya hanya sedikit menyamakan persepsi saja ya kepada mahasiswa sekalian bahwa kita dokter itu tidak menutup kemungkinan nanti bekerjanya tidak hanya di rumah sakit saja ya, menjadi dokter umum atau dokter spesialis, tapi juga bisa jadi nanti dipercayakan untuk bekerja di manajerial seperti memimpin sebuah puskesmas, sebuah klinik, atau mungkin ingin membangun bisnis rumah sakit, atau mungkin menjadi pemangku kebijakan ya. Jadi perlu kita belajar mengenai leadership dan medicopreneurship atau bisnis-bisnis di bidang kesehatan seperti itu. Oke, jadi karena tadi judulnya mengenai FKRTL, jadi perlu tahu dulu ya apa itu FKTP, apa itu FKRTL. FKTP adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama, ya. Sedangkan FKRTL adalah fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutannya. Artinya jika di FKTP tidak bisa tertangani, maka dirujuk ke yang lebih atasnya lagi yaitu FKRTL. Jadi siapa yang membagikan ini? Yang membagikan ini adalah pihak BPJS. Jadi ini nama tingkatan fasilitas kesehatan dari BPJS. Jadi apa itu FKTP? Contohnya adalah puskesmas, klinik pratama, praktek dokter, atau praktik dokter gigi. Sedangkan FKRTL adalah contohnya klinik utama, rumah sakit umum maupun rumah sakit khusus ya. Jadi tahu dulu perbedaannya. Apa itu klinik pertama, apa itu klinik utama ya. Nanti kita harus bisa tahu lah bedanya di mana. Jadi yang FKTP itu seperti yang saya katakan tadi itu merupakan gerbang utama atau pintu utama pasien masuk ya. Jadi dia itu dilayani dengan pelayanan medik dasar. Jadi tidak ada pelayanan spesialistik maupun subspesialistik di sana. Jadi hanya medik dasar saja, di mana FKTP ini dia itu dipimpin oleh seorang dokter atau dokter gigi ya. Kemudian nanti staf-staf yang melayani juga dokter-dokter umum gitu, seperti itu, dokter layanan primer. Sedangkan untuk FKRTL ya, itu untuk yang klinik utama tadi itu dipimpin oleh dokter umum bisa atau dokter gigi atau dokter spesialis bisa seperti itu. Ya. Kemudian yang ingin saya sampaikan lagi adalah dari segi fasilitas-fasilitas itu ya, kalau klinik itu ya misalkan klinik utama, kita bicara mengenai klinik utama, biasanya itu sudah ada tuh rawat-rawat inap ya, misalkan hanya berkisaran 5-10 maksimal di sana gitu. Kalaupun ada pembedahan bisa dilakukan pembedahan di sana, tapi mungkin tidak memakai pembedahan yang dengan anestesi umum. Jadi intinya klinik pertama, klinik utama, rumah sakit itu ada syarat-syaratnya, dari segi SDM-nya, dari segi siapa yang memimpinnya, bahkan sampai ke pelayanannya pun juga ada perbedaan seperti itu. Fasilitasnya juga ada perbedaan-perbedaan. Kalau misalkan adik-adik sekalian pengen tahu secara rinci mengenai apa itu FKTP, apa itu FKRTL, klinik seperti apa, rumah sakit seperti apa, itu bisa dilihat di peraturannya, yaitu peraturan untuk klinik ada Permenkes Republik Indonesia nomor 9 tahun 2014 tentang klinik,
Kemudian juga ada PP RI nomor 47 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perumahsakitan. Kemudian juga untuk klasifikasinya juga dan perizinan rumah sakit juga secara rinci disebutkan di Permenkes nomor 3 tahun 2020 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit ya. Jadi bisa dibaca di sana peraturan perundangannya. Oke. Kemudian rumah sakit ya. Rumah sakit itu ada rumah sakit umum, ada rumah sakit khusus. Maksudnya apa gitu ya? Nah, jadi rumah sakit umum itu ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Nah, saya akan coba menjelaskan sedikit ya mengenai yang kelas D dulu deh. D dulu dari bawah dulu, artinya dari tipe yang paling bawah dulu yang itu. Dia itu ada pelayanan 2 spesialis dasar. Dasar itu apa? Dasar itu ada 4 ya. Ada bedah, ada anak, ada penyakit dalam, satu lagi opsin ya. Jadi untuk kelas D minimal ada 2 saja, itu sudah bisa memberikan pelayanan untuk kelas D. Sedangkan kelas C apa? Dia memiliki 4 spesialis dasar dan 4 penunjang medis spesialis seperti mungkin radiologi dan lain sebagainya. Kemudian untuk kelas B itu syaratnya harus ada 4 spesialis dasar, 4 penunjang medis spesialis, 8 spesialis lain, selain spesialis dasar dan 2 spesialis dasar. Kemudian untuk kelas A-nya tentunya lebih banyak lagi ya. Ada 4 spesialis dasar, 5 penunjang medik spesialis, 12 spesialis lain, selain spesialis dasar, dan 13 subspesialis. Jadi itulah nanti yang membedakan kelas A, B, C, dan D. Nah, kemudian rumah sakit umum sudah, ada lagi rumah sakit khusus. Nah, rumah sakit khususnya itu apa? Nah, rumah sakit khusus itu misalkan rumah sakit yang ingin mengkhususkan pelayanannya di satu, misalkan divisi ilmu atau di satu bidang lah seperti itu, misalkan rumah sakit khusus THT atau rumah sakit khusus ibu dan anak atau rumah sakit khusus jantung misalkan. Jadi di kelas A, B, C ini juga pasti ada penentuan ya mengenai standar-standar pelayanan yang harus dimiliki oleh masing-masing rumah sakit. Nanti juga selain fasilitas dan pelayanan juga itu yang paling mendasari adalah jumlah tempat tidur. Jadi kelas A harus memiliki jumlah tempat tidur seberapa banyak minimal, kelas B juga seberapa banyak, kelas C juga seberapa banyak. Jadi itu semua bisa dilihat di Permenkes ya, adik-adik sekalian ya, supaya lebih tahu perbedaannya. Itu sekilas saja tadi mengenai tipe-tipe rumah sakit ya, dan tadi juga SKTP atau SPRTL apa. Kemudian sesuai dengan dengan topik kita ya, medicopreneurship. Jadi kita perlu tahu ya adik-adik ya, tujuan kita buat rumah sakit misalkan atau kita buat klinik itu untuk hobi, untuk sosial, atau bisnis. Jadi itu perlu kita tanyakan terlebih dahulu gitu. Nah, tentunya ya kalau kita mau bilang untuk hobi ya oke, nggak ada masalah. Sosial juga nggak ada masalah, itu suatu hal yang sangat mulia sekali ya. Tapi yang harus ditekankan adalah kita itu pastinya untuk bisnis juga gitu. Bisnis di sini semata-mata tidak hanya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, tapi paling tidak rumah sakit itu bisa bertahan, cukup operasional. Ya alhamdulillah kalau bisa memiliki keuntungan untuk memberikan pengembangan rumah sakit. Jadi pengembangan pelayanan, pengembangan rumah sakit, atau mungkin bisa membuat rumah sakit yang lain gitu, seperti itu. Dan di Permenkes sendiri juga disebutkan bahwa rumah sakit merupakan suatu badan hukum yang bersifat profit, artinya bersifat mencari keuntungan. Ya, jadi ada di Permenkes nomor 3 tahun 2020 disebutkan di pasal 4. Jadi itu perlu kita ketahui dulu bahwa ya rumah sakit
adalah bisnis di sana. Kemudian berbicara mengenai bisnis juga perlu diperlukan seorang pemimpin yang memiliki skill leadership yang baik seperti itu ya. Ada banyak sekali teori-teori kepemimpinan. Mungkin adik-adik juga sudah mendengarkan ya materi dari dari pengajar yang sebelumnya ya mengenai teori-teori kepemimpinan. Jadi kita tidak akan bahas lagi di sini. Tapi dari rangkuman yang saya baca di beberapa literatur ya, saya pilih beberapa yang paling yang paling aplikatif lah, yang paling implementatif adalah ada gambar seorang leader itu melihat. Jadi memang leader itu dia harus turun langsung ke lapangan ya. Artinya leader itu dia harus bisa berpikir solutif karena memang semua bawahannya ada permasalahan apa yang di rumah sakit itu hadapi, ya akan ditanya ke leader, ini harus diapakan. Jadi leader harus berpikir solutif. Jadi leader itu harus pintar gitu. Pintar dalam arti kata mau terus belajar. Kemudian sharing antar level. Jadi yang namanya pemimpin rumah sakit atau taruhlah direktur rumah sakit ya, itu nggak zamannya lagi hanya duduk di meja saja gitu, tanda tangan, buat kebijakan, tapi juga harus bisa ya belajar ke bawahannya, misalkan pergi ke unit-unit gitu, apa sih permasalahan yang terjadi di unit A, apa sih permasalahan yang terjadi di unit B, kalau perlu dia buat jadwal setiap pagi setelah apel ya, setelah apel pagi dia pergi ke unit A, oh ada permasalahan ini, dia pergi ke unit B, dia melihat langsung apa yang dihadapi oleh karyawan-karyawannya, dan dia juga tidak malu bertanya atau tidak malu belajar dengan kepala divisi, kepala bagian, meskipun itu tingkatannya di bawah direktur. Tapi ya pemimpin-pemimpin seperti inilah yang kita perlukan, karena ya kepala-kepala bagian itu yang paling tahu yang terjadi di di bagian atau di divisinya, sehingga bisa memberikan masukan kepada direktur untuk mengambil kebijakan atau memberikan solusi. Oke, nah kemudian juga yang namanya pemimpin itu dia harus memiliki kemampuan membaca situasi untuk pengembangan organisasi ke depan. Artinya leader ini harus berpikir, harus bekerja secara visioner. Dia harus punya visi ke depan, mau dijadikan apa rumah sakit ini, dan dia mampu menerjemahkan visinya itu kepada seluruh karyawannya. Jadi semua karyawannya itu bisa sejalan dengan dia, bisa menjadi follower untuk tujuan bersama ya. Jadi harus visioner. Jadi yang orang lain nggak lihat, dia bisa melihat peluang seperti itu. Jadi itu perlu orang leadership memiliki hal-hal tersebut ya. Kemudian saya ingin masuk ke tantangan bisnis rumah sakit. Jadi tantangan bisnis ya ada beberapa ya, ada banyak sekali ya. Ini saya rangkumkan saja, ada beberapa. Yang pertama adalah perubahan lingkungan bisnis. Perubahan lingkungan bisnis itu seperti apa? Perubahan-perubahan itu dapat terjadi ya. Contoh saja misalkan di era COVID seperti ini, di era pandemi ini. Jadi yang namanya terjadi perubahan perilaku pasien atau perubahan perilaku konsumen. Jadi yang namanya pasien atau konsumen itu dia cenderung takut untuk pergi ke rumah sakit gitu. Jadi dia itu akan mengandalkan gadgetnya, akan mengandalkan digitalnya ya untuk memperoleh informasi ataupun pelayanan. Jadi itu harus harus kita memiliki sensitivitas terhadap itu. Wah, ini kok pasien udah sedikit misalkan datang ke rumah sakit kita gitu. Atau mereka sudah lebih banyak itu memakai layanan-layanan aplikasi kayak Halodoc gitu ya, atau mungkin
apa yang lain lah, telemedicine yang lainnya gitu. Bahkan sekarang mau memesan obat atau mengambil obat juga dengan gampangnya dengan Gojek saja. Jadi itu juga harus inilah rumah sakit harus bisa melihat peluang-peluang itu gitu. Kemudian perubahan yang lain adalah misalkan perubahan regulasi. Jadi rumah sakit ini banyak tantangannya, mungkin sudah nyaman dengan keberlangsungan rumah sakitnya, tiba-tiba pemerintah atau mungkin BPJS atau mungkin Kemenkes sudah mengubah regulasinya. Jadi itu banyak rumah sakit yang kewalahan. Contohnya saja dulu sempat di rumah sakit tipe D itu tidak diperbolehkan untuk melayani pelayanan subspesialistik. Jadi bisa dibayangkan itu kan rumah sakit tipe D untuk memiliki seorang subspesialis itu suatu hal yang langka ya. Itu bisa menjadi layanan unggulan yang dimiliki oleh rumah sakit. Tiba-tiba BPJS nggak ngebolehin. Itu juga menjadi tantangan perubahan-perubahan regulasi tersebut. Sekarang juga sudah ada isu satu dokter hanya boleh menaruh satu ICP di rumah sakit. Ya, itu juga menjadi tantangan nanti kalau memang hal ini atau regulasi ini terjadi. Jadi perubahan-perubahan itu akan terus ada ya. Kemudian yang kedua, apalagi ada banyaknya kompetitor mungkin banyaknya rumah sakit lain yang lahir, kemudian semakin banyaknya grup hospital yang besar-besar ya, seperti misalkan kayak rumah sakit Siloam, rumah sakit Hermina, misalkan itu juga menjadi tantangan itu bagi rumah sakit yang memang lagi berkembang gitu, karena kan mereka pendanaan juga kuat sekali. Kemudian juga semakin berkembangnya startup kesehatan, kan juga ada kaitannya dengan yang pertama tadi ya, perubahan perilaku pasien. Jadi semakin berkembangnya startup kesehatan, jadi juga itu tantangan bagi rumah sakit, bagaimana dia bisa ini juga memberikan pelayanan digital juga, jadi harus transformasi digital, harus melek digital rumah sakit tersebut, jadi nggak boleh konvensional dan kuno lagi seperti itu. Kemudian tantangan lain adalah tantangan dari BPJS Kesehatan sendiri juga, itu mungkin juga jadi tantangan ya, meskipun itu juga merupakan suatu keuntungan, tapi juga ada tantangan di sana. Mungkin terkait juga regulasi-regulasi yang diberikan oleh BPJS ke rumah sakit, itu juga tantangan. BPJS kan menuntut biaya rumah sakit atau cost itu ditekan serendah mungkin, sementara kualitas harus ditingkatkan. Jadi ada banyak tantangan-tantangan bisnis ke rumah sakit ya. Nah, berbicara mengenai tantangan, sekarang kita masuk ke bisnis strategi. Jadi di dalam melakukan usaha rumah sakit atau usaha klinik, kita harus melakukan beberapa strategi. Strategi yang pertama adalah marketing strategi ya. Marketing strategi itu misalkan rumah sakit kan udah punya harus memikirkan kira-kira untuk menjadi different, untuk menjadi berbeda, rumah sakit ini sebaiknya memiliki layanan unggulan seperti apa ya, misalkan gitu. Udah terpikirkan nih, kita mau buat pelayanan A atau produk A, di mana rumah sakit lain tidak memiliki, seperti itu. Jadi produk itu ya harus dimarketingkan, harus dipromosikan, gitu. Jadi dalam membuat promosi, dalam menjalankan promosi, rumah sakit harus melihat dulu analisanya, analisa segmentasinya, ya, analisa targetingnya dan positioningnya. Kemudian menerapkan 7P, nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian juga harus tahu mengenai finance strategi, artinya strategi pembiayaan agar keberlangsungan operasional rumah sakit tetap berjalan dengan baik. Kemudian juga ada human resources strategi, artinya rumah sakit harus memiliki kemampuan untuk memanage SDM-nya.
karena penting sekali ya untuk membangun bisnis. SDM-nya juga harus yang berkualitas. Kemudian ada digitalization dan juga ada operation strategy. Nah, masuk ke marketing strategi. Nah, langsung ke aplikasi aja ya. Contoh saja, contoh misalkan salah satu rumah sakit swasta di Banda Aceh, rumah sakit tipe D ya, katakanlah tipe D, dia akan menawarkan produk unggulan, yaitu misalkan pelayanan jantung. Jadi rumah sakit tersebut harus tahu dulu analisis segmentasinya, targeting dan positioningnya. Ya, segmentasi itu maksudnya dia tuh harus tahu dulu apa namanya letak geografisnya rumah sakit. Nah, katakanlah di rumah sakit swasta tipe D tersebut itu merupakan rumah sakit yang berada di kota kecil, ya kota kecil itu dengan padat penduduk. Artinya peluang besar untuk melakukan pelayanan jantung tersebut. Gitu. Kemudian apalagi yang diperhatikan adalah demografinya. Usia di penduduk sekitar usia berapa? Usia produktifkah, remajakah, atau anakkah, atau mungkin lansia. Itu juga harus diperhatikan. Ya, oke. Kemudian psikografisnya juga, gaya hidupnya. Nah, ternyata setelah dianalisa, oh berarti cocok nih rumah sakit ini melakukan pelayanan jantung. Kenapa? Karena memang banyak nih penduduknya yang memang penduduknya lansia dan juga produktif, di mana mungkin dari segi pekerjaannya adalah pekerjaan yang mungkin PNS, yang cuma duduk di belakang meja, atau mungkin orang bank, duduk di belakang meja, yang sedentari ya, itu memiliki faktor risiko untuk datang ke pelayanan jantung gitu. Kemudian juga gaya hidup, psikografis yang lain adalah gaya hidup, yaitu misalkan banyak makan santan, banyak makan daging gitu ya, itu juga harus dianalisa seperti itu. Targeting, nah targetingnya siapa? Pada satu segmen sajakah? Atau mungkin banyak segmen. Nah, kita mungkin di rumah sakit ini tadi karena mungkin ada remaja dan apa namanya dan dewasa dan juga lansia itu kan sama-sama bisa terkena penyakit jantung. Jadi kita segmentasinya, targetingnya adalah ya udah untuk seluruh usia gitu ya, kecuali anak mungkin ya, karena mungkin rumah sakit ini nggak fokus ke pelayanan jantung anak. Nah, positioningnya apa? Nah, langkah rumah sakit dalam memperkenalkan produk kepada konsumen. Jadi dia tuh harus lakukan analisis SWOT yang tadi saya katakan. Kemudian dia juga harus menciptakan kesan tertentu di benak masyarakat. Apa sih yang membedakan produk ini dengan rumah sakit lain? Itu harus different. Contohnya saja, misalkan kita harus melakukan branding produk. Jadi tadi kan pelayanan jantung. Pelayanan jantung itu kita buat misalkan namanya heartbeat. Jadi misalkan dibuat spanduk, dibuatlah besar-besar pelayanan heartbeat gitu. Ya nggak mesti heartbeat juga atau apapun lah namanya ya. Tapi paling tidak dia itu namanya beda dari yang lain. Kemudian dia menarik. Ada slogannya juga yang menarik. Di sini saya buat karena setiap denyut jantungmu berharga. Kemudian juga ada gambar. Itu satu bagian daripada branding produk ya. Kemudian melakukan perikanan ya di TV, radio, surat kabar, sosial media, bahkan di rumah sakit sendiri juga bisa dilakukan promosi, misalkan di lift ya. Jadi orang kan kalau masuk lift kan pasti langsung tertuju kepada pintu lift. Jadi itu bisa dibuat spanduk atau buat apa namanya kayak tulisan-tulisan di situ. Kemudian juga ada nih contoh lagi yang lebih heboh, misalkan rumah sakit Children Hospital atau rumah sakit di Jakarta kan banyak tuh yang pakai balon-balon gitu kan di pol, kelihatan tuh balon-balon, itu juga bagian daripada promosi gitu. Jadi banyak sekali hal-hal promosi yang bisa dilakukan. Kemudian juga personal selling juga bisa. Jadi selain juga tadi untuk memperkenalkan produk atau layanan, tapi kita juga bisa memperkenalkan dokternya yang melayani, mungkin dengan membuat seminar, webinar gitu ya.
Kemudian juga bisa melakukan event-event senam jantung sehat, itu juga bagian dari promosi. Kemudian juga mungkin contohnya di lapangan Belang Padang misalkan, kita bisa buat stand khusus untuk pelayanan tensi dan konsultasi gratis, yang nanti ujung-ujungnya juga kita akan mempromosikan ke arah pelayanan yang kita miliki, seperti itu. Kemudian publisitas juga perlu ya, kita bisa mengambil data dari WHO mungkin, atau data-data di provinsi atau kota tersebut ya, di mana data-data itu kita buat di spanduk atau mungkin di poster atau di apapun lah ya, sehingga kita ingin memberikan informasi kepada pasien bahwa sekian banyak loh sudah banyak pasien yang meninggal karena jantung misalkan, sehingga itu kan membuat pasien kan jadi mau melakukan medical check up misalnya, seperti itu. Jadi informasi-informasi lah kita bisa berikan di situ. Kemudian juga salah satu bentuk marketing juga kita bekerja sama dengan asuransi-asuransi kesehatan atau juga dengan perusahaan-perusahaan. Mungkin perusahaan-perusahaan kalau ingin melakukan medical check-up kepada karyawannya mungkin bisa ke kita gitu. Jadi kita melakukan approach ke perusahaan-perusahaan, ya ke klinik-klinik juga gitu. Kalau ada pasien-pasien mengarah ke jantung mungkin bisa dirujuk ke kami ya gitu. Nanti kita bagaimana pendekatannya, apa mungkin dikasih fee gitu atau apalah gitu kan, banyak cara. Kemudian juga ada banyak hal lainnya lagi. Nah, kemudian lanjut ke finance strategi. Jadi rumah sakit itu harus memiliki strategi ya dalam mengelola keuangan agar operasional rumah sakit tetap berjalan lancar. Kemudian ada human resource strategi. Jadi, yang namanya rumah sakit itu, pemimpin yang baik itu dia harusnya nggak cuma mikir bagaimana rumah sakit ini bisa menguntungkan banyak revenue atau banyak keuntungan ya, tapi juga harus memerhatikan SDM-nya, karena banyak biaya-biaya yang tak terduga atau kerugian-kerugian yang tak terduga itu terjadi karena manajemen SDM yang tidak baik. Tuh. Contohnya saja misalkan rumah sakit tersebut tidak melakukan manajemen SDM yang baik ya, artinya tidak memberikan kompensasi yang baik, misalkan para staff sudah bekerja dengan baik, atau mungkin lembur, atau mungkin sudah memberikan satu pencapaian yang baik, gitu, tapi tidak di-reward dengan baik. Kemudian punishment-nya juga tidak ada, sehingga yang tidak disiplin, ya udah begitu saja, gitu. Saya buat demikian juga, pimpinan juga nggak ada reward-nya, nggak ada punishment-nya, gitu. Jadi ya gitu-gitu aja, gitu. Jadi nggak ada motivasi lah, seperti itu kurang lebih ya. Kemudian juga nggak ada jenjang karir yang jelas, mungkin tidak ada kebijakan, misalkan nanti kalau misalkan sudah berapa tahun, seorang perawat akan naik jadi kepala, misalkan seperti itu. Atau mungkin jika sudah menjalankan target sekian, maka nanti akan ada jenjang karirnya seperti apa gitu, misalkan. Jadi kalau misalkan kebijakan-kebijakan tersebut nggak ada, jenjang karirnya juga nggak ada, jadi ya orang ya bekerja ya gitu-gitu aja gitu, nggak ada motivasi gitu ya. Jadi bisa dibayangkan kalau misalkan manajemen SDM-nya tidak baik, jadi karyawannya merasa bahwa rumah sakit ini nggak mengikat saya nih, nggak membuat saya betah di sini misalkan ya, nggak ada tantangannya gitu. Jadi dia mungkin bisa saja keluar ya, bisa saja keluar dari rumah sakit tersebut. Ya kalau pasien kalau staf lama yang sudah berpengalaman misalkan tiba-tiba keluar, itu kan juga aset yang kita sia-siakan seperti itu. Yang baru juga rugi gitu. Jadi misalkan nih ada melakukan perekrutan lah, ada 10 perawat baru misalkan gitu kan.
Oke, kemudian ketika dia masuk ke rumah sakit kita, maka perawat-perawat tersebut kan diberikan pelatihan, pelatihan, di mana pelatihan tersebut juga memakai biaya yang besar, karena kan certified gitu ya. Kemudian udah dilakukan pelatihan dengan biaya yang besar, tiba-tiba masih 2 bulan atau 3 bulan perawatnya keluar gitu. Jadi itu juga rugi kan rumah sakitnya. Jadi rumah sakit harus memiliki manajemen SDM yang baik seperti itu ya. Nah, selain tadi karena ada isu keluar tersebut, juga apa ya, ya itulah manajemen teamworknya juga harus diperlukan. Terus bagaimana seorang pemimpin juga approach ke karyawannya juga harus bisa membedakan gitu, dengan dokter seperti apa, dengan perawat seperti apa, bahkan mungkin dengan cleaning service juga pendekatan juga harus berbeda. Jadi harus punya skill-skill untuk approach ke apa namanya, ke karyawan. Jadi karyawan tersebut juga dia betah gitu. Jadi dia juga mau menjalankan visinya rumah sakit, sehingga rumah sakit bisa menjadi rumah sakit yang sukses gitu ya. Kemudian juga culture ya, culture itu bisa dikatakan misalkan budaya organisasi, di mana rumah sakit itu dia tidak apa ya, tidak dengan mudah menyalahkan orang, ya, menyalahkan orang. Misalkan ada satu unit yang kok kayaknya gitu-gitu aja, kok nggak ada perkembangan. Jadi yang disalahkan bukan bukan apa namanya, bukan kepala unitnya gitu, tapi harus dicari tahu dulu. Oh, permasalahannya adalah mungkin di sistemnya. Jadi bukan who tapi why. Jadi apa namanya, budaya tidak menyalahkan orang lain itu juga diperlukan. Satu sama lain, antara satu staf dengan staf lain juga harus ada budaya tidak menyalahkan. Contoh lain misalkan di keselamatan pasien juga itu juga harus ada budaya tidak menyalahkan gitu. Jadi intinya culture ini atau budaya ini harus dibangun oleh pemimpin rumah sakit. Nah, kemudian ada lagi yang namanya tadi strategi digitalization ya. Jadi ada banyak sekali memang rumah sakit yang memang sudah memberikan pelayanan digitalisasinya ya. Contohnya saja di rumah sakit, misalnya buat di rumah sakit Budi Sehat Purworejo, ini sudah melakukan telemedicine ya, antara pasien dengan apa namanya, dengan dokter. Jadi dokter dengan mudah apa namanya, memberikan arahan kepada pasien yang berkonsultasi. Jadi itu memudahkan sekali. Jadi harus melek ya terhadap digitalisasi. Kemudian selanjutnya adalah operation strategy. Jadi operation strategy itu dia itu lebih kepada pelayanan, ya, kepada pelayanan, artinya keberlangsungan rumah sakit ya. Jadi usahakan rumah sakit itu memberikan pelayanan yang prima. Itu juga strategi daripada bisnis gitu ya. Itu pelayanan yang mulai dari pasien datang, dari mulai pintu gerbang masuk hingga pulang dari rumah sakit sampai keluar gerbang rumah sakit. Jadi kalau bisa semua yang berhubungan dengan pelayanan itu harus memberikan pelayanan prima. Dari mulai parkiran, usahakan parkirannya mudah, tidak susah mencari, parkirannya luas, ada petugas gitu ya. Kemudian juga masuk ke lobi pintu masuk, ada security yang memberikan apa namanya, arahan seperti itu misalkan. Dengan bisa dibuat dengan apa ya, dengan penyeragaman atau SOP penerimaan pasien, mungkin dengan senyum, salam, sapa, yang seperti kita bisa lihat di contoh di bank lah ya. Bank itu juga
itu service excellence-nya itu bisa kita contoh lah, masuk ke pintu pintu bank langsung uh, di security-nya langsung berikan salam, misalkan seperti itu. Itu petugas juga salam gitu ya. Jadi itu harus seragam itu. Kalau bisa kita buat antara security, petugas admisi, atau mungkin cleaning service, mau seragam ya, selamat datang, atau mungkin selamat sore. Itu kan juga cuman hanya hal-hal simpel seperti salam itu juga memberikan kesan kepada pasien. Jadi itu penting sekali ya menurut saya. Ya, keramahan, kesopanan, empati juga mungkin melihat pasien yang mungkin sulit untuk berjalan, segera dibantu, segera diambil kursi roda, itu juga penting sekali ya. Ada responsiveness, kalau ada masalah langsung ditanggapi, dan juga memiliki komunikasi yang baik, ya, yang tidak judes gitu ya. Misalkan ya kan ada orang-orang konsumen itu kan pasti banyak komplain ya kepada pelayanan-pelayanan yang di muka ini. Biasanya perawatnya mungkin jutek, judes, mukanya nggak senyum, itu kan banyak sekali terjadi. Itu memang hal kecil, tapi itu bisa membuat pasien untuk nggak datang lagi mungkin gitu. Dalam angkat telepon juga tuh harus ada SOP yang jelas. Jadi semua petugas pagi, siang, malam, cara angkatnya sama, semua itu penting kan. Assalamualaikum, selamat siang, kita dari rumah sakit ini gitu. Jadi pasien juga senang seperti itu. Jadi itu perlu dibuat ya, meskipun simpel-simpel seperti itu. Nah, di operational strategi juga banyak ya. Nah, intinya kita ingin memberikan kenyamanan kepada pasien sehingga pasien tersebut mau datang lagi ke rumah sakit kita. Jadi saya berikan contoh, misalkan kita memberikan pelayanan pada proses admisi atau proses pendaftaran yang cepat. Nah, kan banyak rumah sakit yang mungkin antriannya lama, seperti itu ya. Udah di loketnya lama, ngantrinya lama, terus waktu nunggu di ruang dokternya juga lama, gitu. Jadi itu mungkin perlu dicari solusi, gitu. Cari penyebabnya apa sih, kok dokter udah di dalam, misalkan, tapi kok kita masih nunggu lama di luar. Ya mungkin bisa jadi saja, mungkin permasalahannya ada di rekam medis, gitu, misalkan yang lama. Itu pemimpin harus cari tahu tuh penyebabnya di mana, gitu kan. Ini saya kasih contoh ya, dulu di rumah sakit salah satu rumah sakit di Jakarta ya. Ini saya yang sebelah yang saya lagi melihat banyak kali status pasien ini, itu rekam medisnya itu berantakan sekali. Tidak ada penomoran yang jelas, jadi nyarinya berjam-jam lah lamanya gitu ya. Masih manual dan konvensional sekali. Terus rumah sakit akhirnya melakukan pembenahan dengan metode Lean, yaitu memberikan penomoran dan pewarnaan pada setiap rekam medis, sehingga mudah. Kalau angka 6 itu warna merah, angka 8 warna hitam, misalkan. Jadi enak lihatnya gitu. Diatur yang rapi gitu kan. Jadi itu juga membuat rekam mediknya berjalan dengan cepat, sehingga waktu tunggu pasien juga akan berdampak menjadi lebih cepat gitu. Kemudian yang di sebelah kiri saya ada gambar ya, ada memberikan gambar ya. Ini simpel sekali ya. Contohnya misalkan di meja kerja petugas administrasi lah misalkan kan, itu kan mungkin perlu staples, perlu pulpen, perlu apalah, perlu tips segala macam misalkan gitu kan. Itu kan mungkin taruhnya entah di mana, pinjem-pinjeman antara satu orang dengan orang lain, itu kan memakan waktu yang lama juga gitu. Kepake lah berapa detiknya gitu kan, dikalikan berapa pasien kan itu bisa signifikan gitu. Itu memang hal sepele, tapi ini banyak dilakukan oleh rumah sakit swasta di Jakarta yang maju, bahkan di luar negeri juga melakukan hal ini gitu. Ini adopsi dari Toyota ya, dari perusahaan Toyota yang berhasil. Jadi mulai dari hal-hal kecil, dari meja petugas itu harus bersih. Jadi ada harus shine, harus bersih, harus rapi, hal-hal yang nggak penting dibuang, hal-hal yang memang sering dipakai dibuat kotak-kotak.
Jadi kotak yang ini satu itu khusus untuk pulpen, karena pulpen akan setiap hari dipakai. Kemudian kotak kedua itu staples, karena akan setiap hari dipakai. Jadi apapun cerita sesudah selesai bekerja, itu semua item-item itu harus ada di kotak-kotak tersebut. Jadi nggak ada yang namanya hilang, nggak ada yang namanya cari-cari di mana-mana gitu. Itu juga menghemat waktu ya. Itu hal kecil. Ada lagi metode-metode lainnya, mungkin nanti bisa adik-adik pelajari sendiri ya. Intinya di operational strategi ini kita ingin memberikan pelayanan yang senyaman mungkin kepada pasien gitu. Atau bisa jadi juga contoh lain misalkan memberikan pelayanan dokternya itu on time gitu ya. Ya mungkin bisa dibuat sistem appointment di mana pasien itu harus mendaftar misalkan 1 hari sebelum, sehingga nanti misalkan taruhlah ada 5 pasien yang mendaftar untuk besok harinya. Misalkan ini untuk rumah sakit swasta ya. Oke, Ibu karena udah mendaftar di urutan pertama, maka Ibu datang nanti jam 8 malam ya, gitu. Nanti Ibu untuk yang pasien kedua, nanti Ibu datang jam 8 lewat 15 menit. Nanti untuk pasien ketiga, datang lewat jam 8.30. Selanjutnya 8.45. Gitu. Jadi, dibagi-bagi tuh 15 menit, 15 menit, 15 menit. Tuh. Ya, jadi, sebetulnya dengan komitmen, nggak boleh telat. Kalau telat ya berarti jamnya ya akan dipakai oleh orang lain gitu. Jadi sistem-sistem appointment ini juga sudah banyak ditetapkan oleh beberapa rumah sakit sehingga pasien itu memang udah datang di jamnya dia dan dia langsung datang dan langsung masuk ke ruang dokter tanpa menunggu lama. Itu juga hal yang nyaman ya, hal yang sangat membuat pasien itu berkesan dan ingin datang lagi. Kemudian juga komunikasi yang baik antara dokter dan pasien juga penting sekali gitu. Dokter juga mungkin bisa menerangkan dengan screen gitu ya, dengan video, atau mungkin dengan gambar, sehingga pasien puas lah mendapatkan informasi tentang penyakit yang diderita. Kemudian juga rumah sakit bisa memberikan fasilitas yang nyaman, misalkan fasilitas ruang berdiskusi untuk keluarga yang mungkin harus mengambil kebijakan penting, misalkan keputusan saya. Ada pasien A, dia harus memiliki harus memerlukan keputusan keputusan pihak keluarga gitu, misalkan tindakan pembedahan atau mungkin apalah hal-hal lain gitu. Jadi usahakan keluarga-keluarga tersebut bisa berpikir secara tenang, secara kekeluargaan, bisa duduk di satu tempat gitu ya. Jadi disediakan ruang diskusi untuk keluarga. Kemudian juga bisa diberikan misalkan fasilitas untuk ruang ibu menyusui, atau mungkin dibuat playground untuk anak-anak, agar anak-anak mungkin tidak bosan menunggu gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa contoh rumah sakit yang berkembang ya, banyak sekali rumah sakit yang berkembang. Mungkin yang kalau di secara nasional itu banyak rumah sakit grup ya, rumah sakit Siloam, Hermina, dan lain-lain sebagainya. Nah, rumah sakit Hermina ini menarik ya. Awalnya dia cuma rumah sakit bersalin, kemudian dia ekspansi mengembangkan pelayanannya menjadi rumah sakit ibu anak, ya, karena juga mungkin tuntutan konsumen juga ya. Kemudian saat ini juga sudah menjadi rumah sakit umum, dan dia juga meskipun sudah berkembang, tapi dia memiliki pelayanan-pelayanan unggulan. Ada yang memiliki pelayanan unggulan ibu dan anak gitu ya. Misalnya di rumah sakit Hermina yang tempat lain, ada yang unggulannya mungkin pembedahan jantung, atau di tempat lainnya lagi di bayi tabung. Jadi sudah besar seperti itu pun dia memiliki produk unggulan yang ditawarkan. Kemudian ada lagi rumah sakit Anissa Tangerang. Ini juga rumah sakit yang bagus sekali ya. Awalnya cuma rumah sakit tipe C, rumah sakit keluarga, kemudian
dia juga melibatkan beberapa dokter untuk memberikan saham. Kemudian ini juga memiliki leadership yang sangat baik juga ya, seorang direkturnya. Itu di era JKN banyak rumah sakit yang mungkin harus beradaptasi karena mungkin pembiayaan BPJS yang mungkin apa ya sudah terkunci seperti itu gitu ya, margin keuntungannya mungkin cuma sedikit ya, tapi rumah sakit Anissa ini mampu membuat rumah sakit ini menjadi rumah sakit yang sukses meskipun 90% konsumennya adalah pasien BPJS. Jadi dia memang menerapkan sistem mungkin keuntungannya nggak terlalu banyak, tapi dengan pengkalinya atau pasiennya banyak, maka juga keuntungannya bisa menjadi besar. Jadi memang kalau ingin belajar mengenai bisnis, salah satunya adalah dari Rumah Sakit Anissa Tangerang. Dan masih banyak lagi ya, di Banda Aceh juga mungkin ada beberapa klinik ya, klinik, terus udah membuat rumah sakit, jadi sudah sukses, kemudian berkembang lagi. Nah, jadi intinya yang ingin saya katakan dari pendapat seorang pengusaha bisnis ya, Luhan dari WC, dia mengatakan bahwa perusahaan itu dikatakan sukses adalah jika mendapatkan pelanggan baru. Ya. Jadi setiap barang dapat saja dijual sekali kepada pelanggan, akan tetapi perusahaan dikatakan sukses jika pelanggan tersebut membeli barang tersebut berulang kali. Artinya ada repeat order. Ya, artinya pasien sudah percaya atau sudah puas dengan pelayanan yang diberikan, maka dia akan datang lagi seperti itu. Jadi intinya kalau mau bertahan, ya harus memikirkan bagaimana rumah sakit memiliki revenue atau pendapatan yang baik sehingga bisa melakukan pengembangan ke yang lebih lanjut lagi. Oke, saya rasa sekian saja sedikit mengenai materi leadership dan medicopreneurship di rumah sakit. Saya rasa kalau memang nanti ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa kita lanjutkan di bimbingan ya. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.